ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Baik. Imam Syafi'i menyampaikan wamsahu bi ru'usikum. Beliau mengatakan ba di sini bi ru'usikum, terhadap kepala kalian. Ba ini bermakna tabaid. Dalam artian kalau sebagian sudah cukup. Para fuqaha yang lain menyampaikan tidak. Ba di sini bermakna ilsaq. Ilsaq itu harus kena semua. Jadi kalau wudu kemudian cuma mengusap sedikit, enggak sah wudunya. Baik. Dalilnya satu, cuma karena sudut pandang yang beda akhirnya apa? Berbeda produk hukumnya. Ya, itu biasa dalam fikih. Ya, dan di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i bahwasanya yang fardu adalah mengusap sebagian rambut yang ada di batas kepala. Kalau rambutnya di luar batas kepala, maka tidak sah. Nah, ini kadang yang tidak difahami ketika membahas masalah mashu ra's. Jadi rambutnya panjang, misalkan rambutnya panjang sampai bahu. Kalau diusap bahunya saja yang rambut, maka tidak sah. Kenapa? Karena dia sudah di luar batas kepala. Iya, di luar batas ar-ra's. Sedangkan dalam Al-Qur'an disebutkan wamsahu bi ru'usikum, kepala. Maka harus dalam batas kepala. Dalilnya Imam Syafi'i yang lain juga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau memakai imamah dan beliau mengusap sebagian binasiyatihi wa imamatihi. Beliau mengusap sebagian rambutnya dan imamahnya. Maka di situ menunjukkan bahwasanya tidak wajib mengusap seluruhnya. Ya, tapi itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau mengusap sebagian maka wudunya sah, ya, dan tidak batal wudunya. Taib. Kemudian wala tata'ayyanul yad lil mashi bal yajuzu bi khirqatin, dan tidak harus dengan menggunakan tangan untuk mengusapnya. Bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha, ya, akan tetapi boleh menggunakan khirqah, kain atau yang semisalnya. Jadi nggak harus tangan. Jadi misalkan ada kain gitu, kemudian kainnya diusap, kain yang basah diusapkan ke kepalanya, maka nggak apa-apa. Karena itu sudah termasuk masah juga, mengusap juga, meskipun bukan pakai tangan. Walau ghassala ra'sahu badala mashiha jaza. Kalau seandainya dia mengguyur, bukan diusap tapi disiram, maka nggak masalah juga. Ya. Kenapa? Karena menyiram itu lebih dari apa? Mengusap. Walau wada'a yadahul mablulata walam yuharrikha jaza. Kalau seandainya dia cuma meletakkan tangannya yang basah, diletakkan saja, tidak diusap, tidak digerakkan, dia cuma meletakkan kemudian diangkat, itu juga boleh. Ya, karena semuanya masuk dalam kategori mengusap, masah. Baik. Kemudian yang kelima, fardhu wudu yang kelima, wal khamisu, dan yang kelima, ghaslu rijlaini ilal ka'bain, mengusap dua kaki hingga mata kaki. In lam yakun al mutawaddi'u labisan lil khufaini, jika orang yang berwudu tidak memakai khuf. Karena ketika nanti memakai khuf, maka dia diperbolehkan untuk mengusap khufnya tanpa membasuh kaki. Tapi kalau orang yang tidak memakai khuf, maka wajib membasuh kakinya. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, dan basuhlah kaki kalian hingga ke mata kaki. Baik. Hingga di sini adalah bersama. Jadi mata kakinya harus terkena. Batasnya adalah mata kaki. Fa in kana, ya, labisuhuma, kalau dia memakai khuf, ya, memakai khuf, wajaba alaihi masul khufaini, maka yang wajib, ya, mengusap khuf, ya, au ghaslur rijlaini, atau mengusap atau membasuh kedua kaki. Jadi dia punya pilihan, boleh cuma mengusap khuf atau membasuh kaki. Wa yajibu ghaslu ma'alaihima min sya'rin, dan wajib ketika membasuh kaki, membasuh juga apa yang ada di atas kaki dari bulunya, ya, wasil'atin, atau ada daging yang tumbuh, au usbu'in zaidatin, atau ada jari yang tambah, ya, kama sabaqa fil yadaini, sebagaimana dalam kedua tangan. Baik, jadi wajib kaki. Kemudian yang terakhir,
Fardu wudu adalah wasadisu at-tartib, yaitu berurutan fil wudu'i pada wudu yang sudah disebutkan, alama di atas apa, ai alal wajhil ladzi dzakarnahu, dengan bentuk tata cara yang sudah kita sebutkan, fi addil furudi, dalam penghitungan fardu wudu tadi. Maka tidak boleh dibolak-balik, ya. Tidak boleh dibolak-balik. Ya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat, ya, beliau menyampaikan tawaddo kama amarakallah, wudulah seperti perintahnya Allah. Perintahnya Allah mana? Bagaimana? Ya tadi di dalam surat tadi. Perintahnya Allah itu urut, maka urut. Falau nasiyat tartiba lam yakfi. Kalau dia lupa, tidak mengurutkan, maka tidak cukup. Maksudnya adalah tidak dianggap yang terlewat, yang meloncati tadi. Ya. Jadi misalkan ada orang wudhu, kemudian dia mengusap tangan, berkumur, basuh wajah, terus langsung kepala, tangannya lupa, maka kepalanya tidak dianggap. Ya. Maka ketika sampai kaki baru ingat, maka diulangi basuh tangan. Ya, basuh tangan. Wajahnya sudah nggak ikut batal karena wajahnya sudah urut, ya. Tapi kalau yang tangannya tadi karena terlewat, maka yang setelah tangan nggak sah. Maka diulangi dari tangan, mengusap kepala lagi, kemudian kaki. Seperti itu. Walau ghassala arba'ata a'dha'ihi duf'atan wahidatan bi'idhnihi. Kalau seandainya ada orang yang memwudukkan, ya, ada orang yang memwudukkan. Semuanya orang yang memwudukkan ada 4. Yang satu bagian wajah, satu bagian kepala, satu bagian tangan, satu bagian kaki. Terus sama-sama melakukan atau membasuh di waktu yang bersamaan, irtafa hadatsu wajhihi faqat, maka yang dianggap hanya wajahnya. Ya, karena apa? Karena ketika bersamaan nggak urut. Ya, karena bersama dianggap satu. Nah, kalau satu yang pertama sekali yang dianggap yaitu wajahnya. Baik, mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita sebutkan sedikit dari sunah-sunah wudu. Nah. Oh ya, udah bisa.
Tapi kita lanjutkan beberapa sunnah-sunnah wudu. Qal musannif rahimallahu taala sunanul wudu'i sunnah-sunnah wudu. Wa sunanuhu ay al wudu'i, dan sunnah-sunnah wudu asyratu asya'a, ada 10. Wa fi ba'dhin nusakhil matan, dan di sebagian naskah yang lain disebutkan asyru khisal, yaitu 10 jenis. Sunnah yang pertama atasmiyatu awwalahu, mengucap basmalah ketika di awal wudu, mengucap basmalah di awal wudu, sebagaimana dalam hadis disebutkan tawaddau bismillah, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaih, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim, dan minimal adalah membaca basmalah tadi dengan mengucap bismillah saja, dan lebih sempurna ketika dia membaca bismillahirrahmanirrahim, karena itu juga termasuk apa? Termasuk basmalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Fa in taraka tasmiyata awwalahu, jika dia lupa tidak membaca basmalah di awal wudu, atabiha fi athnaihi, maka dia membaca di tengah-tengah. Ketika dia wudu, tengah-tengah wudu lupa, saya tadi membaca apa belum, maka tetap dianjurkan untuk membaca di tengah-tengah, dengan bacaan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dikiaskan kepada apa? Kepada makan. Kenapa? Karena sama-sama disunahkan untuk membaca basmalah di awalnya. Jadi dalilnya adalah al-qiyas. Fa in faragha minal wudu, kalau dia selesai wudu baru ingat, lam ya'ti biha, maka tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan membaca basmalah setelah selesai dari suatu aktivitas. Jadi membaca basmalah itu di awal aktivitas, sebuah aktivitas, atau di tengahnya bagi orang yang meninggalkan ketika di awal aktivitas. Baik, kemudian sunnah yang kedua, wa ghaslul kaffaini, membasuh dua telapak tangan, ilal ku'aini qablal madmadah, hingga ke al-ku', yaitu sendi telapak tangan sebelum dia berkumur. Jadi membaca basmalah kemudian mengusap dua telapak tangannya, hingga sendi telapak tangannya sebelum berkumur. Wa yaksiluhuma thalathan, dan membasuhnya sebanyak 3 kali. Sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang, hadis Abdullah bin Zaid. In taraddada fi tuhrihima qabla idkhalihima al-ina'a, al-mustamila ala ma'in dunal kullatain. Kalau seandainya orang itu sebelum wudu dia ragu tangannya ini najis atau tidak, tangannya ini najis atau tidak, dan ingin memasukkan tangannya ke dalam suatu air yang di dalam wadah yang kecil, yang airnya tidak mencapai 2 kullah, fa illam yaksilhuma kurihalahu ghamsuhuma, maka kalau dia tidak membasuh di luar wadah dahulu, maka ini makruh dia memasukkan tangannya. Kalau dia ragu, kalau dia ragu. Wa in tayaqqana tuhruhuma, kalau dia yakin tangannya suci, nggak kena najis, nggak kena apa, lam yukrah ghamsuhuma, maka tidak masalah dia memasukkan tangannya ke dalam air. Kenapa kok dimakruhkan ketika ragu? Karena ketika memang benar-benar najis, nanti airnya menjadi najis. Akhirnya menajiskan air. Itu adalah, jadi ketika air menjadi najis, maka penggunaannya akan terbatas untuk beberapa hal saja. Maka di sini ada sisi sisi menyia-nyiakan satu hal atau menyia-nyiakan air. Yang ketiga, sunnah yang ketiga, wal madmadatu ba'da ghaslil kaffaini, berkumur setelah mencuci kedua tangannya, berkumur. Ini termasuk sunnah. Penjelasannya sudah di awal tadi, berkumur dalam mazhab Syafi'i dan juga beberapa fuqaha yang lain, dia adalah sunnah hukumnya ketika wudu. Wa yahsulu aslu sunnah fiha bi idkhalil ma' fil fam, dan cukup dianggap melakukan madmadah atau melakukan berkumur dan dianggap melakukan kesunahan wudu dengan memasukkan air di dalam mulut. Sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla, sama saja apakah dia habis itu menelan airnya atau membuangnya. Jadi pokoknya airnya sudah masuk mulut,
apa namanya, entah itu digerak-gerakkan atau masuk mulut ya, kemudian diam sedikit, kemudian ditelan atau dibuang, ya, maka itu sudah termasuk madmadah. Tapi yang sempurna adalah dengan ya menggerak-gerakkan kemudian membuangnya. Sunnah yang fa in aradal akmal majjahu. Tapi kalau misalkan dia ingin yang sempurna, maka dia apa? Membuang airnya tadi. Kemudian sunnah yang keempat, wal istinsyaku ba'dal madmadah. Menghirup air ke dalam hidung, istinsyak setelah berkumur. Wa yahsulu aslu sunnah fihi bidakhalil ma'i fil anfi. Ya, dan sudah dianggap istinsyak ketika dia memasukkan apa? Memasukkan air ke dalam hidungnya. Sawaun jadzabahu binafasihi ila khayashimihi wa natharahu amla. Sama saja apakah ketika dia hirup itu dia keluarkan kembali atau masuk gitu ya, terlanjur masuk gitu. Maka sudah dianggap apa? Istinsyak. Fa in aradal akmal natharahu. Kalau dia mau sempurna maka ketika dihirup dikeluarkan kembali. Ya, yang disebut dengan istinthar ya. Disebut dengan istinthar ya. Baik. Wal mubalaghatu matlubatun fil madmadati wal istinsyak. Dan dianjurkan untuk berlebihan ketika berkumur dan juga menghirup air ke dalam hidung, yaitu agak diperbanyak. Ya, agak diperbanyak ya, kalau menghirup air ke dalam airnya agak diperbanyak, kalau berkumur-kumur ya agak diperlama ya supaya bersih. Kecuali apa? Kecuali bagi orang yang berpuasa setelah zuhur, maka tidak disunahkan. Baik, wal jam'u bainal madmadati wal istinsyak bi thalathi ghurafin. Dan menggabungkan ya antara berkumur dan istinsyak dengan tiga air yang dia ambil, ya tamadmadu min kullin minhuma, ya dia berkumur ya, thumma yastansyiku, kemudian dia istinsyak, afdalu, lebih utama, minal fasli bainal huma, daripada dia memisah. Jadi yang lebih utama ketika berkumur dan istinsyak itu digabung dengan satu kali ambilan air. Jadi ngambil satu air, kemudian buat berkumur, kemudian apa? Istinsyak ya, itu satu kali, kemudian ambil lagi, kumur, istinsyak 2 kali, 3 kali. Itu yang lebih afdal. Tapi kalau misalkan sekali kumur dibuang, ngambil lagi dimasukkan hidung, ngambil lagi kumur, itu namanya fasl ya. Kalau yang awal namanya wasl ya. Maka ini juga boleh, tapi yang utama adalah satu kali mengambil air itu untuk airnya untuk berkumur dan istinsyak. Yang kelima, wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Ini termasuk sunnah ya, hendaknya tidak ditinggalkan. Wa fi ba'di nusakhil matan, dalam naskah yang lain disebutkan wasti'abu ra'si bil mashi ya. Jadi meratakan kepalanya dengan mengusapnya. Amma mashu ba'di ra'si fawajibun kama sabak. Adapun kalau sebagiannya saja maka itu ukuran wajib. Tapi kalau ukuran sunnah maka seluruhnya ya. Jadi berawal dari bada bi muqaddami ra'sihi ya. Ya, thumma dhahaba bihima ila qafas, sebagaimana dalam hadis ya. Thumma raddahuma ila makan alladzi bada'a minhu. Jadi diarahkan ke belakang kemudian ditarik ke depan. Walau lam yurid naz'a ma ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha. Kalau seandainya dia memakai imamah atau yang semisalnya, pakai kopiah, pakai apa yang semisalnya lah, kammala bil masyi 'alaiha, maka dia boleh menyempurnakan mengusap sebagian dari rambut dan sebagian dari songkok kopiah atau imamahnya. Jadi boleh juga ya. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Amr bin Umayyah, beliau ketika memakai imamah mengusap sebagian dari rambutnya yang ada di kepala dan beliau mengusap sebagian dari imamahnya. Baik. Kemudian yang keenam, wa mashu jami'il udhunaini ya, wa mashu jami'il udhunaini, mengusap seluruh dari telinga. Ini juga sunnah ya dalam mazhab Syafi'i dan beberapa fuqaha yang lain.
telinga tidak termasuk wajah, maka mengusapnya adalah hukumnya sunnah. Ya. Sebagian fuqaha yang lain menganggap telinga itu termasuk dari wajah. Termasuk dari wajah. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan al-udhunani minar ra's. Ya. Bahwasanya telinga ini termasuk bagian dari kepala. Ya, termasuk dari kepala, ya. Tapi Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan hadza haditsun laisa isnaduhu bidzakal qaim. Hadis ini sanadnya tidak kuat. Ya. Baik. Wasunnatu fi kaifiyati mashihima, dan dan tata cara untuk mengusap telinga an yudkhila musabbihataihi fi samakhihi wa yudirahuma 'alal ma'atif, yaitu memasukkan musabbihah itu jari telunjuk, fi samah itu ini ya, dalam telinga, wa yudiruhuma 'alal ma'atif, dan menggerakkannya di sela-sela, di apa namanya ma'atif itu ya, sela-sela ya, sela-selanya. Wa yumirru ibhamaihi, dan mengarahkan jari apa namanya jari jempolnya ini ala zuhurihima, bagian luar dari telinga ya. Jadi yang telunjuk di bagian dalam telinga, yang luar pakai jempolnya. Tsumma yulsiqa kaffaihi, kemudian digerakkan seperti ini. Yang telunjuk membersihkan yang dalam, yang jempol membersihkan yang luar. Wahuma mablulatani bil udhunaini istilharon, dan dalam kondisi apa namanya jarinya tadi basah, jadi diusap. Baik. Kemudian yang ketujuh, sunnah yang ketujuh, wa takhlilul lihyatil kathah, menyela-nyela jenggot yang lebat. Jadi kalau jenggotnya lebat, tadi kan yang wajib adalah membasuh bagian luar kalau jenggotnya lebat. Nah, tapi disunahkan juga untuk menyela-nyelanya. Bimusallasatin minar rajul, ya. Yaitu dari laki-laki, ya. Amma lihyatur rajul khafifah wa lihyatul mar'ati wal khuntha. Adapun jenggot laki-laki yang tipis atau jenggotnya perempuan, baik itu tipis atau lebat, fayajibu takhliluhuma, maka wajib untuk menyela-nyelanya. Kenapa? Karena supaya airnya bisa masuk. Jadi ketika wudu ya agak di sela-sela supaya airnya terkena semua. Wa kaifiyatuhu an yudkhila ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lihyah, dan tata caranya an yudkhila ar-rajul, memasukkan ya seorang itu jari-jarinya asabi'ahu min asfalil lihyah, dari bawahnya ya. Jadi diusap dari bawahnya seperti ini ya. Sebenarnya dalam riwayat ya, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan lainnya dari hadis Ammar, bahwasanya beliau menyampaikan ya, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhalil lihyatah, Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya. Sunnah yang ke-8, wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini, menyela-nyela jari tangan dan kaki. In wasalal ma ilaiha, jika dia berprasangka bahwasanya air memang sudah terkena semua bagian tangannya atau kakinya. Min ghairi takhlil. Ya. In wasalal ma ilaiha min ghairi takhlil, jika memang air sudah nyampe atau terkena seluruh bagian tangan dan kaki tanpa harus menyela-nyela. Ya. Fa illam yasil illa bihi, tapi kalau dalam prasangkanya, kalau tidak saya sela-sela, ini airnya nggak mungkin masuk. Jadi kalau nggak mungkin masuk berarti masih ada yang belum kena air, maka wajib hukumnya apa? Takhlil. Ya. Kal asabil multafah, seperti apa? Jari jemari yang dempet. Ya, jadi kan mungkin ada yang orang dibilang jari jemari kakinya itu sangat dempet. Sangat dempet sehingga harus apa di sela-sela supaya airnya masuk, maka ketika itu wajib takhliluha, wajib dia harus menyela-nyela. Kenapa? Kalau tidak gitu airnya tidak bisa masuk. Wa illam ya'ta'atta takhliluha liltihamiha, kalau tidak bisa di sela-sela karena memang sudah dempetnya itu sudah gabung antara dagingnya gitu atau kulitnya, haruma fatquha litakhlil, maka tidak boleh untuk memotongnya. Kenapa? Karena ya ta'dzib ya, termasuk menyiksa diri sendiri, maka nggak boleh. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitasbik, dan tata cara menyela-nyela jari tangan adalah bitasbik, dengan tasbik. Tasbik itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Tasbik itu ya gini gitu ya. Jadi ini tasbik namanya. Jadi menyatukan dua tangan ini seperti ini.
Warijlaini adapun kaki bi an yabda bi khinsiriyadihil yusra. Adapun kalau menyela-nyela kaki, jari kaki, maka dia memakai jari jari kelingking tangan kiri, ya, min asfalir rijli mubtadian, ya, dimulai dari kakinya bi khinsiril rijlil yumna, dari kaki yang sebelah kanan jari kelingking. Jadi menggunakan ini kenapa? Karena ini termasuk menghilangkan kotoran. Menggunakan kotoran disunahkan untuk menggunakan tangan kiri. Nah, kenapa kok dimulai dari kaki kanan? Karena ini termasuk toharoh, ya. Dan Nabi SAW dan disebutkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya kan Nabi SAW yujibu tayammun. Nabi itu suka mengawali dengan suatu hal yang kanan ketika melakukan suatu hal. Termasuk apa? Fi tuhurihi, dan ketika beliau bersuci, maka dimulai dari kaki kanan, tapi menggunakan tangan kiri, ya. Dan dimulai dari jari kelingking kaki kanan. Kenapa? Karena dia yang paling kanan. Jadi bukan jempolnya, jadi paling kanan gitu ya. Kalau fuqaha itu terlalu rinci kalau menjelaskan ini. Baik, khatiman bi khinsiril yusra, ya, dari kelingking kaki kanan terus sampai kaki kiri dan berakhir di kelingking kaki kiri, gitu. Karena kelingking kaki kiri adalah yang paling kiri, ya, dari jari-jarinya. Yang kesembilan, wa taqdimul yumna min yadaihi, ya. Yang kesembilan, sunnah yang kesembilan adalah mendahulukan bagian kanan dari tangannya, warijlaihi dan kakinya, alal yusra daripada yang kiri, minhuma dari kaki dan tangan, ya. Jadi ketika membasuh tangan maka didahulukan yang kanan, baru yang kiri. Membasuh kaki juga sama. Ammal udwanil ladzani yasulu ghusluhu ma'an. Kalau dia anggota tubuh yang bisa dibasuh secara bersamaan. Contohnya apa? Telinga, wajah, gitu ya, bisa dibasuh bersamaan. Kal khaddain, seperti pipi, wajah maksudnya. Fala yuqaddamul aiman minhuma. Ya, maka tidak ada yang harus didahulukan yang mana, yang kanan dulu enggak. Bal yudhirani duf'atan wahidah, bahkan dia bisa disucikan dengan sekali basuhan. Wa dzakaral musannifu sunniyata tatslitsil udwil maghsul wal mamsuh fi qaulihi, dan penulis juga menyebutkan disunahkan wudu 3 kali, ya. Maka di sini yang nomor 10 beliau mengatakan wa taharatu thalathan. Yang ke-10 adalah, ya, bersuci 3 kali pada setiap anggota tubuh, setiap anggota wudu. Wa fi ba'dhi nusakh awat tikrar ay lil maqsul wal mamsuh, yaitu mengulang 3 kali baik yang dibasuh ataupun yang diusap, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah, hadisnya Ali, beliau menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa thalathan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu itu 3, ya. Nabi wudu 3. Dalam hadis yang lain, hadisnya Abu Dawud, ya, ra'aitu Utsman bin Affan ghasala dzira'aihi thalathan wa masaha ra'sahu thalathan. Ya. Aku melihat Utsman bin Affan, beliau membasuh lengan tangannya 3 kali, mengusap kepalanya 3 kali, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza. Aku melihat Nabi melakukan seperti ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan sebagian ulama, diantaranya Imam Malik dan lain sebagainya, memilih untuk kepala cukup 1 kali. Untuk kepala cukup 1 kali. Kalau dalam mazhab Syafi'i maka dia juga sama, 3 kali. Karena hadisnya Ali tadi. Hadisnya atau perbuatan dari sahabat Utsman bin Affan. Kemudian wal muwalah, yaitu yang berikutnya adalah al muwalah. Muwalah itu adalah berkesinambungan, tidak dijeda. Ini termasuk sunnah. Wa yu'abbaru anha bitatabu', dan kadang disebut juga dengan tatabu', ya, sama artinya, yaitu berkesinambungan. Apa itu wahiya an la yahsula bainal udwaini? Yang mana berkesinambungan di sini maksudnya adalah tidak terjadi antara 2 anggota wudu tafrikun, dipisah, kathirun, dengan waktu jeda yang panjang. Bal yadhurul adwu ba'dal udwi, ya, akan tetapi setelah satu selesai langsung satunya lagi. Bihaitsu la yajifal maghsul, di mana tidak kering bagian yang dibasuh qablahu,
Ya, sebelumnya ma'a i'tidalil hawa, ketika cuaca sedang normal, wal mizaj, ya, dan kondisi wa zaman dan waktu tersebut, ya. Jadi kalau misalkan ini termasuk mualah, ini termasuk sunnah. Jadi kalau misalkan ada orang wudu, nyampe tangan ada dipanggil atau apa, akhirnya berkegiatan, kemudian balik lagi, ya, kemudian balik lagi, maka tidak membatalkan wudunya. Dia boleh apa? Dia boleh melanjutkan, ya, dia boleh melanjutkan. Tapi kalau mau mengulangi maka juga boleh. Kalau mau mengulangi maka juga boleh. Ya. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya dia wajib mengulangi. Ya, dia wajib mengulangi. Baik, yang terakhir wa idza sallatha fal'tibaru li akhiri ghaslah. Kalau dia mengulangi tiga kali maka yang dianggap adalah basuhan yang paling terakhir. Wa innamatun dabul mualah. Nah, kemudian beliau menyampaikan, dan disunahkan berkesinambungan ini fi ghairi wudu'i sahibid darurah, bagi orang yang dia bukan sahibud darurah. Siapa sahibud darurah? Sahibud darurah itu adalah orang yang hadatsuhu daim, atau disebut daimul hadats kalau dalam kitab fikih, yang hadatsnya tidak terputus. Ya, ada dua, yaitu orang wanita yang istihadah atau orang yang beser. Jadi kalau orang beser itu kan keluar terus ya air kencingnya. Ya. Maka kalau orang yang daimul hadats, orang yang istihadah, darahnya keluar terus dari farjinya, atau dia orang yang beser, maka muwalah ini hukumnya wajib. Tidak boleh diputus wudunya. Kalau diputus dia ulangi dari awal. Maka di sini beliau mengatakan amma huwa, adapun orang yang daimul hadats tadi, fal muwalatu wajibatun fi haqqihi, maka wajib hukumnya dia berkesinambungan dalam wudu. Baik, wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat. Dan ada juga sunah-sunah wudu yang lainnya yang itu disebutkan pada kitab yang lebih panjang dari kitab ini. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.